vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Radio RGR FM. Bro, mau kemana? Kayaknya buru-buru amat sih. Nih bawa Dede ke posyandu, mau ditimbang, sekalian periksa berat badannya. Wah, hebat amat lo jadi suami. Emang mamanya kemana, bro? Oh, mamanya lagi ke puskesmas, lagi pasang KB. Wih, suami teladan amat ya. Gue jadi ngiri. Kita kan suami siaga, bro. Suami yang responsif gender kayak gitu. Ayo pak, ke posyandu. Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio. Kerjasama PGRI Kabupaten Tulungagung, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. dapat bertemu. Tak ada akhir antara murid dan guru, karena ia bagaikan anak dan ibu. Begitulah ikatan antara aku dan guruku, dan tak ada yang dapat memisahkan itu. Kau tembus
sepenuh hati. Kau terus bersama dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih guruku. Terima kasih guruku, terima kasih. Terima kasih guruku. Terima kasih guruku. Teman Anda di segala suasana. Tulung Agus 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulung Agung. Saatnya belajar di Radio RGR FM. Halo, apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi. Untuk Bapak Ibu atau orang tua di rumah yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya, yang membantu Bapak Ibu guru semua agar anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak hebatku di rumah, sudah siapkah dengan pelajaran hari ini? Sudah siap untuk belajar? Di mana program belajar di RGR FM ini atas inisiatif dari PGRI Tulung Agung bekerja sama dengan Diskom Info dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung. Hadir sebagai alternatif pembelajaran anak-anak semua untuk belajar di rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar makin menyenangkan. Bareng RGR FM, pagi ini Rabu 17 Februari 2021 bersama Ibu Anik Rismiati, kita akan belajar tematik kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif. Sebelum kita mulai, selalu Ibu ingatkan, lakukan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, kalian siap? Belajar kita pagi ini diawali dengan muatan PPKN. Anak-anakku yang luar biasa, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara memperkuat rasa persatuan dalam tugas kelompok. Walaupun di masa pandemi seperti saat ini, kalian masih bisa bekerja kelompok melalui grup WA kelompok. 2 jempol untuk anak-anakku semua. Nah, sekarang kita sampai pada materi berikutnya yang tidak kalah pentingnya dengan minggu kemarin. Anak-anakku yang hebat, tentu kalian pernah bermain bersama teman-teman kan? Ketika bermain, tentu ada aturan-aturan yang harus ditaati. Jika aturan itu tidak ditaati, maka kalian akan dianggap melanggar dan tidak boleh ikut lagi dalam permainan. Bahkan mungkin akan dikeluarkan dari permainan. Berarti menaati peraturan permainan merupakan sesuatu yang harus kalian lakukan. Nah, anak-anak tahu? Sesuatu yang harus kalian lakukan ini disebut dengan kewajiban. Ibu ulang, sesuatu yang harus kalian lakukan ini disebut dengan kewajiban. Berarti kewajiban itu harus dipenuhi. Setelah kewajiban dilakukan, maka permainan akan berjalan dengan lancar dan akan membuat hati menjadi gembira dan puas dengan hasil permainanmu. Perasaan senang, puas, dan gembira merupakan hal yang boleh kalian dapatkan.
Sesuatu yang boleh kalian dapatkan ini disebut dengan hak. Saya ulang, sesuatu yang boleh kalian dapatkan ini disebut dengan hak. Hak ini bisa anak-anakku dapatkan setelah kewajiban dilakukan. Jadi, melakukan kewajiban dahulu baru mendapatkan hak. Anak-anak hebatku, kewajiban dalam bermain selain menaati peraturan yang harus dilakukan juga adalah memberi kesempatan teman untuk main sesuai giliran. Jadi, ketika teman kita yang sudah sesuai gilirannya waktunya bermain harus diberi kesempatan. Kemudian, mengantre dengan sabar dan merapikan kembali mainan setelah selesai. Sedangkan hak yang diperoleh selain mendapatkan rasa gembira, yaitu mendapatkan kesempatan atau giliran untuk bermain. Ketika tiba waktunya ganti teman lain yang bermain, maka kamu harus ikhlas memberikan gilirannya. Berikutnya adalah mendapat perlakuan secara adil. Yang dimaksud di sini adalah dalam bermain, urutan yang sudah disepakati harus dijalankan. Misalnya, kelompok teman sudah bermain dengan baik, maka mereka berhak mendapatkan skor yang baik pula. Baiklah, semua yang kita bahas tadi adalah tentang hak dan kewajiban ketika kalian bermain. Sekarang kita bahas tentang kewajiban dan hakmu di sekolah. Di sekolah, para siswa sudah mengerjakan tugas tepat waktu, melakukan piket, menghormati guru, dan menaati tata tertib. Hal tersebut merupakan contoh kewajiban yang dilaksanakan di sekolah. Sedangkan yang termasuk hak siswa di sekolah antara lain mendapatkan nilai. Jadi ketika anak-anak sudah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu, maka kalian berhak untuk mendapatkan nilai. Selanjutnya adalah mendapat perhatian dari guru. Misalnya, anak-anak ada masalah, anak-anak akan punya hak untuk mendapatkan perhatian dari guru. Selanjutnya, mendapat jawaban ketika bertanya. Nah, kalau anak-anak ketika belajar ada sesuatu yang belum jelas, harus bertanya. Nanti akan mendapat jawaban dari guru. Itulah contoh-contohnya. Nah, sekarang dengan demikian kewajiban dan hak dapat berjalan dengan seimbang. Bagaimana anak-anakku? Kalian bisa paham yang Ibu sampaikan? Bagus, sungguh luar biasa. Untuk lebih memahami lagi, coba nanti di rumah kalian tuliskan apa saja hak yang sudah kamu terima dan kewajiban yang sudah pernah kamu lakukan, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar. Oke, siap melaksanakan tugas? Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak hebatku? Masih semangat belajarnya? Baiklah, kita lanjutkan belajar muatan bahasa Indonesia tentang energi alternatif. Anak-anak, pernahkah kalian diajak orang tua untuk mengisi BBM? Apa itu BBM? Kepanjangan BBM adalah bahan bakar minyak. BBM merupakan salah satu energi yang berasal dari fosil, yaitu sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun di dalam tanah
jutaan tahun yang lalu. Kalau digunakan terus-menerus, BBM akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi atau tidak bisa diusahakan lagi. Untuk itu, diperlukan energi lain yang disebut energi alternatif. Sumber energi alternatif yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak menimbulkan polusi diantaranya adalah sinar matahari, panas bumi, air, dan angin. Anak-anak yang Ibu banggakan, matahari adalah salah satu sumber energi alternatif yang ada di bumi. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Setiap hari pun kita bisa menikmati sinar matahari pagi secara langsung, dan itu menyehatkan tubuh kita. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menjemur pakaian, menjemur padi, menguapkan air, membantu tumbuhan untuk dapat tumbuh dengan suburnya. Anak-anakku yang hebat, sumber energi matahari lainnya adalah energi panas bumi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Sumber uap panas ini kemudian dibor dan digunakan untuk menggerakkan turbin dan memutar generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang memanfaatkan energi panas bumi adalah PLTP, Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi. Namun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan energi panas bumi. Di antaranya, sulitnya pengeboran tanah, memerlukan biaya yang mahal, dan terbatasnya tempat yang memenuhi syarat pembangunan PLTP, Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi. Berikutnya adalah angin yang dijadikan sebagai sumber energi alternatif dimanfaatkan untuk menerbangkan layang-layang. Ini pasti menyenangkan untuk kalian. Ayo, kalian pernah bermain layang-layang? Nah, pelajaran ini tentang bermain layang-layang yang memanfaatkan tenaga angin. Nah, berbicara tentang layang-layang, mari coba kita nyanyikan lagu Bermain Layang-Layang supaya anak-anak seakan-akan sudah bermain layang-layang sekarang. Bagaimana? Setuju? Siap? Mari kita nyanyikan lagu Bermain Layang-Layang. Ku ambil bulu sepatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang.
Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, bagus sekali. Anak-anak sudah puas dengan lagunya, bermain layang-layang ya? Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ternyata kalian sudah memanfaatkan energi angin secara langsung ketika bermain layang-layang. Selain itu, berada di alam bebas, kita bisa merasakan kesegaran angin yang sangat luar biasa. Zaman dahulu anak-anak, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan layar perahu agar berjalan sesuai dengan arah angin. Anak-anakku yang luar biasa, air juga termasuk energi alternatif. Aliran air yang besar dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak yang menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan aliran air pada air terjun dan bendungan dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik atau PLTA. Selain itu, juga bisa menghasilkan listrik untuk menggerakkan mesin penggiling gandum. Baiklah anak-anak hebatku, sekarang kita belajar matematika tentang waktu. Tadi kita sudah membahas bermain layang-layang dengan memanfaatkan energi angin. Saat bermain layang-layang memerlukan waktu yang lumayan banyak. Biasanya kalau sudah bermain, kamu lupa akan waktu. Betul bukan? Coba perhatikan ya, kita belajar menghitung berapa waktu yang kita gunakan untuk beraktivitas. Jika kalian mulai bermain layang-layang pada pukul 15.30 dan selesai pukul 16, berapa lama waktu kamu bermain layang-layang? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah waktu berakhirnya ketika kamu bermain layang-layang adalah pukul 16. Kemudian dikurangi waktu mulainya bermain, yaitu 15.30. Jadi saya ulang, pukul 16.00 dikurangi pukul 15.30 berarti hasilnya adalah 30 menit. Jadi lama kalian bermain layang-layang adalah 30 menit. Jelas anak-anak? Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, kalau begitu kita teruskan untuk latihan kedua. Latihan kedua adalah kipas angin di rumah Raisa menyala pukul 08.50 dan kipas itu dimatikan pada pukul 09.25. Berapa lama kipas angin di rumah Raisa menyala? Nah, caranya adalah saat kipas dimatikan pada pukul 09.25, kemudian dikurangi mulai kipas menyala pada pukul 08.50. Jadi, kalau kita hitung secara susun ke bawah adalah pukul 09.25 dikurangi 08.50.
Perlu kita ingat anak-anak, 0925 dikurangi 0850 pada menit 25 dikurangi 50 kan tidak bisa. Untuk itu kita harus pinjam angka depannya. Karena angka depannya adalah jam, harus diingat bahwa 1 jam sama dengan 60 menit atau 60 menit sama dengan 1 jam. Kalau kita pinjam angka 1 yang ada di jam adalah sama dengan 60 menit. Berarti pukul 9.25 sama dengan pukul 08.85 menit. Mengapa 85 menit? Karena sudah ditambah dengan 60 menit. Nah, kemudian 08 lebih 85 menit dikurangi 08 lebih 50 menit sama dengan 35 menit. Jadi, kipas yang menyala di rumah Raisa selama 35 menit. Bisa dipahami anak-anak? Oke, agar bisa lebih memahami tentang waktu, ayo sekali lagi kita berlatih ya. Nah, salah satu contohnya adalah ibu memasak untuk acara ulang tahun. Ibu menggunakan gas LPG yang bisa digunakan selama 10 jam. Jika ibu mulai memasak pada pukul 07.15, maka pukul berapa gas LPG akan habis? Caranya adalah mulai memasak ibu adalah pukul 07.15. Kemudian ditambah dengan lamanya gas LPG bisa digunakan, yaitu 10 jam. 07.15 ditambah 10 jam sama dengan 17 lebih 15 menit. Nah, di pukul 17 lebih 15 menit itulah waktu di mana gas LPG akan habis. Jadi, LPG itu akan habis pada pukul 17 lebih 15. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Bagus. Kalau begitu anak-anak bisa berlatih lagi di rumah, dihitung kembali akan menghasilkan anak-anak pintar. Baiklah, kita lanjutkan belajar SPDP ya anak-anak ya. Jika kalian akan bermain layang-layang, pasti layang-layangmu akan dibuat sebagus mungkin agar terlihat menarik. Maka dari itu layang-layang digambar dan diberi hiasan. Kita bisa menggambar dengan gambar dekoratif untuk menghiasnya. Gambar dekoratif adalah gambar yang bercorak dekor atau dipakai untuk menghias. Gambar dekoratif seringkali merupakan bentuk tumbuhan. Nah, tumbuhan di sini bisa berupa daun, bunga, ranting yang dibuat sedemikian rupa sehingga menarik. Kemudian bisa juga hewan. Gambar hewan juga begitu, bisa dimodifikasi, dibentuk-bentuk semenarik mungkin. Bisa juga gambar manusia yang digayakan akan lebih indah. Gambar dekoratif yang digunakan di sini terdiri dari unsur garis dan bidang. Unsur garis bisa berupa garis lurus, garis lengkung, dan garis bergelombang. Sedangkan unsur bidang bisa berupa bidang segitiga, bidang segi empat, bidang lingkaran, dan elips. Nah, layang-layang sudah bagus. Tapi perlu satu proses lagi, yaitu pewarnaan. Dalam memberi warna, kita kenal warna utama dan warna kedua. Warna utama adalah warna yang tidak dihasilkan dari pencampuran warna lain, yang terdiri dari kuning, merah, dan biru.
Sedangkan warna kedua diperoleh dari pencampuran dari warna-warna utama. Jadi kalau anak-anak ingin mencampur warna, itu termasuk warna kedua dari warna utama. Nah, misalnya warna merah bila dicampur dengan warna biru akan menghasilkan ungu. Warna biru bila dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna hijau. Sedangkan warna merah bila dicampur dengan warna kuning akan menghasilkan warna orange. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana tugasmu di rumah? Kalian coba gambar sebuah layang-layang atau layang-layang sungguhan yang sudah jadi, kemudian buat gambar dekoratif pada layang-layang tersebut. Jangan lupa berilah warna agar gambar dekoratif pada layang-layang tadi sangat bagus dengan warna-warnamu. Juga boleh menggunakan warna-warna yang kamu punya. Misalnya krayon, pensil warna, bahkan boleh menggunakan cat. Karena kalau menggunakan cat, anak-anak bisa mencampur berbagai macam warna sehingga warnanya lebih menarik dan lebih banyak. Oke, bagaimana? Selamat berlatih, semangat ya! Nah, baiklah kita lanjutkan. Anak-anak hebatku, salam sehat. Kita sampai pada materi PJOK. Ayo, siapa yang mau badannya sehat? Coba tunjuk tangan. Bagus, ternyata semua mau sehat. Baiklah, sekarang mari kita berdiri dan ikuti gerakan menirukan kelinci. Ayo, kita gerakkan badan menirukan gerakan kelinci. Kalian tahu kelinci? Iya, baiklah. Ikuti gerakan berikut menirukan kelinci. Langkah pertama anak-anak, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Langkah kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Kira-kira bisa anak-anak? Kita lanjutkan penjelasannya. Langkah ketiga, tubuh melesat ke udara atau meloncat dengan tangan terbuka ke atas. Langkah keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Bagaimana kira-kira bisa? Ayo kita coba. Nah, Ibu hitung sampai angka 3 ya. Siap? 1, 2, 3. Iya, bagus. Nah, bagaimana? Bisa kira-kira? Nah, gerakan menirukan kelinci ini bisa kamu ulang berkali-kali di rumah bersama teman-teman atau bersama keluarga. Bagaimana anak-anak hebat? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan gerakan yang kedua, yaitu kita akan menirukan gerakan kincir angin. Kincir angin ini memanfaatkan energi alternatif angin anak-anak. Nah, kincir angin memiliki gerakan berputar. Supaya paham, ikuti petunjuknya ya. Nah, yang pertama, kalian berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian, kedua tangan memegang bola, diletakkan di depan dada. Pandangan ke depan, agak ke bawah. Bungkukkan badan ke depan. Kemudian, kedua tangan memegang bola dan tetap diletakkan di depan dada. Saat membungkuk, lutut tidak boleh ditekuk, jadi tetap lurus. Kemudian putar badan dari kiri ke kanan, seperti berputarnya kincir angin, dari kiri ke kanan diputar. Nah,
Kita coba berputar badan dari kiri ke kanan. Saya hitung ya. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah diputar, bergeser 1 langkah ke kiri. Jadi kaki bergeser 1 langkah ke kiri. Kemudian lakukan kembali memutar badan dibalik dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah selesai berputar, bergeser 1 langkah ke kanan. Begitu anak-anak, cara kita bergerak menirukan kincir angin. Nah, lakukan gerakan berdasarkan petunjuk dengan tepat dan bisa dilakukan berulang-ulang. Boleh bersama adik, kakak, atau anggota keluarga yang lain. Sehingga badan kalian menjadi sehat. Mau jadi anak yang sehat? Anak sehat, anak hebat. Karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Betul anak? Bagus, semangat, semangat, dan semangat. Baiklah anak-anakku yang hebat, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu semangat belajar di rumah. Salam sehat. Tidak ada jalan pintas untuk naik kelas. Bersabarlah menghadapi ujian dengan belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulung Agung. Radio RGR FM. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Masa pandemi memang membuat segala aktivitas kita menjadi sedikit terhambat. Bahkan untuk sekolah harus dari rumah atau juga dilakukan secara bergantian. Karena hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kerumunan. Nah, kali ini ada program kelas mengajar di RGR FM bekerja sama dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung yang akan menemani adik-adik semua setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 10 pagi. Mau tahu serunya sekolah lewat radio? Dengarkan 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulung Agung. yang melindungi kita di saat sulit? Melalui kemampuan dan kreativitas, walau serba terbatas, untuk mampu memberi sepenuh hati. Percaya ketulusan akan kembali kepada kita semua. Saat semua harus berubah, daripada bikin orang lain dan diri sendiri susah, mulailah menjaga kesadaran tentang wabah dengan memakai masker ketika sakit atau saat terpaksa keluar rumah. Kenakan dengan benar, mulut dan hidung harus tertutup. Jangan asal sentuh karena bisa jadi ada virus dan kuman yang tidak kelihatan. Setelah melepas masker, selalu cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Masker menghalangi kita dari COVID-19, tapi tidak menutupi untuk terus berbagi. Kebaikan selalu ada di balik semua ini.
Maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Berubah usir wabah, masker untuk semua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RKR FM Tulungagung. Radio RKR FM.